Hamba minta setiap perkataan firman Tuhan boleh sungguh-sungguh tertanam dalam batin kami yang paling dalam. Dan bukan hanya tertanam tapi berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba minta tidak ada satu pribadi pun yang tinggalkan tempat ini dalam keadaan yang sama. Tapi Engkau sudah dan sedang mengubah kami saat ini. Terima kasih Bapa, pengurapan yang baru Kau berikan pada setiap kami. Dan kami percaya nama Yesus Tuhan dimuliakan dalam firman-Nya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk anugerah yang besar, yang luar biasa pada malam hari ini. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang berharap berkata, Amen. Nah, sebelum Anda duduk, mari praktekkan firman. Ucapkan sesuatu yang baik kepada teman di sebelah Anda. Beritahu, you look so great tonight. Amen. Alright, silakan duduk saudara. Saya tidak mencoba menakuti Anda. Nah, kita harus tahu apa yang kita tabur akan kita tuai. Orang seenaknya dengan Tuhan, engkau sebetulnya mau mengatakan, silahkan kau seenaknya juga dengan aku. Nah, kalau sama-sama seenaknya, Anda boleh seenaknya seperti apa? Ruginya Tuhan itu apa? Tidak mengurangi kemuliaannya. Tapi kalau Allah seenaknya dengan kita, celaka kita saudara. Benar-benar saya minta jangan ada orang nantang Tuhan soal itu. Bonyok hidupmu, saya beritahu saudara. Amen. Jadi ini serius sekali, tapi saya mau beritahu saudara. Saya senang karena saya melihat nama Tuhan dimuliakan. Amen. Kenapa orang harus kalau nonton konser rock, berjubel-jubel. Kalau Yesus, konsernya Yesus, orang seenaknya. Saya mau beritahu bahwa sesuatu sedang berubah di tengah-tengah kita. Kita harus bisa mengadaptasi dengan apa yang baru yang sedang Tuhan berikan dan nyatakan di tengah-tengah kita. Kalau kau mendesak Tuhan, enggak terlalu mendesak kok. Aku lagi santai. Mau mati Tuhan, aku toh kalau mau bisa bangunkan lagi. Mati ya ketemu aku di sini. Enggak apa-apa mati yo, repot saudara kalau digituin. Jangan punya sikap hati seperti itu dengan Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan bicara sesuatu yang penting sekali. Kalau Anda bawa Alkitab, dan seharusnya demikian, buka 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Lihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Malam ini saya ingin tunjukkan beberapa hal yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. Saya akan bacakan akan ayat-ayat ini, Anda bisa menyimak, memperhatikan pada Alkitab Anda masing-masing. 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama, judulnya Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan.
Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya, dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu pergi, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang di Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa, yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Nah, saya minta Anda perhatikan apa yang sebentar saya ingin tunjukkan dan sampaikan kepada saudara, karena saya tahu ini yang Tuhan taruhkan dalam hati saya, dan saya berdoa supaya setiap kali kita mendengar firman, kita bersikap seperti orang yang sedang bercermin. Kalau kita bercermin dalam kebenaran atau di dalam kebenaran, maka kita akan mengerti siapa kita. Bagian yang kita tahu Tuhan tidak berkenan, kita tinggalkan. Bagian yang kita tahu kita berkenan di hadapan Tuhan, kita harus teruskan. Nah, kalau Anda memperhatikan akan firman tadi, maka kita belajar sesuatu. Sebelum Elia terangkat naik ke surga, dia dikitari oleh 2 macam manusia, yang sungguh-sungguh mereka ini terpisah akan perilakunya. Ada 2 rombongan atau 2 kelompok manusia yang ada bersama dengan Elia menjelang dia terangkat ke surga. Kelompok pertama saya beri nama kelompok yang hanya tertarik. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang memiliki komitmen dengan apa yang diyakini dan apa yang dipercayai. Ada 2 kelompok yang hidup dan bergerak bersama dengan Elia menjelang saat-saat Elia diangkat Tuhan ke surga dalam keadaan hidup. Nah, saya bedakan 2 kelompok ini, saya beri istilah sendiri. Yang pertama adalah mereka yang hanya tertarik, yang kedua adalah mereka yang sungguh-sungguh punya komitmen, punya keinginan dan punya kemauan dan punya ketekad yang luar biasa untuk melakukan apapun yang dia yakini sampai tergenapi. Nah, ini 2 kelompok itu nyata sekali. Sebelum Elia naik ke surga, 2 kelompok ini ada. Nah, kelompok yang tertarik, yang attracted atau interested ini diwakili sebetulnya oleh rombongan nabi.
Dan mereka bukan orang-orang yang seburuk Anda duga. Mereka bukan orang yang sama sekali tidak kenal Tuhan. Tidak, saudara. Tapi mereka punya ciri-ciri tertentu. Yang pertama, kalau Anda baca di Alkitab, jumlah mereka banyak. Alkitab berkata, jumlah mereka 50 orang. Dalam satu kota, ada 50 orang. Yang kedua, mereka itu berkarunia. Alkitab berkata, mereka adalah nabi. Jadi bukan orang biasa. Dan yang ketiga, mereka orang-orang yang secara fisik adalah orang-orang yang tangkas. Jadi kelompok yang tertarik ini, jangan Anda pikir, oh pasti mereka orang-orang jahat, orang-orang yang berbuat kejahatan, orang-orang yang suka merampok. Tidak, ini benar-benar anak Tuhan sebetulnya. Tetapi lihat bahwa mereka saya kategorikan sebagai kelompok yang hanya tertarik. Dengarkan saudara, ini kelompok gak bisa dianggap main-main. Zaman perjanjian lama, kalau orang mendapat sebutan nabi, maka sebutan nabi itu mengandung konsekuensi dalam hidupnya. Yaitu, jika dia bernubuat dan nubuatannya tidak tergenapi, dia harus dihukum mati dengan dirajam dengan batu sampai mati. Anda bisa bayangkan, kalau orang ngaku dirinya nabi perjanjian lama, kalau ngomong tidak persis salah, dan dia berkata, oh salah ternyata, tidak tepat, orang pasti berkata, rajam dengan batu sampai mati. Jadi kalau mereka dikatakan nabi, teruji pernah bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan, dan itu benar. Zaman sekarang banyak orang mengaku nabi. Nah kok salah? Loh, belum. Loh kamu sudah nubuat 10 tahun, belum terjadi? Ya belum, gitu. Dengan gampang belum, saudara. Zaman dulu, gak nyampe-nyampe nubuatannya, lempari batu, mati aja, saudara. Jadi nabi-nabi ini banyak yang mati zaman dulu. Orang kalau dapat panggilan nabi itu ngeri aja. Sekali salah, mati. Sekarang sekali salah, berdebat. Kalau sekarang. Dulu sekali salah, mati. Nah kalau satu kota punya satu nabi, sudah gempar saudara. Anda bisa bayangkan, ada satu nabi di kota ini yang begitu hebat, dia ngomong apapun jadi, dia bisa berkata, presiden kita mendatang ini, tepat akhirnya. Siapa Pak? Ya ini contoh tok saudara, bukan bernubuat. Semua kan pengen tahu, saya juga pengen tahu. Tapi orang berkata, ini, wah terjadi, betul terjadi. Orang berkata, nabi betul orang ini. Satu kota saya ngomong begitu, luar biasa. Kalau satu kota, 50 nabi, saudara. Anda tidak gosok gigi aja ketahuan. Loh iya Pak? Coba misalnya, saudara kumpul dengan 50 nabi. Nabi pertama ngomong begini. Kamu berzina? Iya, ketahuan. Nabi kedua berkata, nyuri uang? Iya. Nabi ketiga, baju mau pinjaman? Iya. Nabi keempat, terus yang terakhir apa? Tidak gosok gigi. Iya. Ketahuan kan? Dari yang paling gede sampai yang paling kecil, ketahuan semua. Bayangin, ini kelompok heboh. Saya beri nama. Kelompok heboh. Kemanapun mereka pergi, menghebohkan. Ayo, Anda mau kumpul sama 50 nabi? Pas roh Tuhan turun. Waduh. Sampai Anda ngompol, Anda gak gosok gigi, utang belum bayar, makan di kantin belum lunas, ketahuan semua. Dari hal paling besar sampai yang paling kecil, semua kebongkar. Nabi. Dan mereka bukan nabi-nabi yang tua dan sedang menunggu mati loh. Yang buyutan Tuhan berkata, enggak. Atau duduk di kursi roda. Lalu kemudian didorong ke sana kemari. Tuhan berkata, enggak, tangkas. Dalam bahasa Inggrisnya, strong, kuat. Naik gunung, turun lembah, masih kuat. Bayangin. Jumlahnya 50, mereka nabi, tangkas, dan kuat. Ini rombongan pertama. Kelompok tertarik, ini secara kenyataan di luarnya, ini mereka. Yang komitmen sebetulnya hanya diwakili oleh satu orang,
yaitu Elisa. Elisa ini kenabiannya juga nggak jelas waktu itu. Orang hanya tahu dia merupakan abdinya Elia. Tapi pada saat sebelum Elia naik ke surga, belum ada orang panggil dia sebagai nabi. Dia hanya kerja untuk Elia. Yang kedua, ini orang, saudara, begitu jadi nabi, ejekan yang diterima dari anak-anak itu, hei botak, botak, botak. Ini bukan karena stres ngurusi Elia. Mungkin Anda menafsir juga boleh ya. Betapa beratnya meladeni nabi sampai stres, botak, semua rontok, bisa. Tapi diperkirakan itu bukan karena stres. Perkataan botak-botak zaman dulu lebih kepada penghinaan dengan berkata, kamu orang tidak berguna. Ngerti saudara? Diejek, dihina. Kalau Malaysia bilang tentara tak berguna, askar tak berguna, veteran-veteran, tentara tak berguna. Itu mereka teriak, botak, botak, artinya kamu gak berguna. Tuanmu pergi, gak berguna. Dikutuki, 2 beruang keluar, mati itu anak-anak sekian banyak, saudara, ngeri sekali. Nah, pada saat Elia akan terangkat ke surga, dia sendirian sebagai yang komitmen, kenabiannya belum teruji, dan secara penampilan orang dengan gampang mencemooh dia. Saudara sekalian, tapi apa yang membuat keduanya ini berbeda? Kita tahu pada akhir dari kisah ini, bahwa Elisa mendapat 2 kali pengurapannya Elia. Tapi apa yang membuat Elisa ini beda dengan kelompok heboh ini, saudara? Yang membuat beda di mana? Saya mau tunjukkan 3 poin penting pada hari ini. Yang pertama, dengar baik-baik saudara. Lihat pada ayat pasal yang kedua, lihat pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Izinkan saya bacakan lagi buat saudara. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Ayat 7, 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, ayat yang ke-6 kalimat terakhir dikatakan, so the two of them went on. Ini merupakan kalimat pertama. Dikatakan the two of them went on. Went on itu past tense dari go on, jalan terus. 2 orang ini went on, go on, jalan terus, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Tapi ayat yang ke-7, Alkitab berkata begini. And 50 men of the sons of the prophets went and stood facing them at a distance, while the 2 of them stood by the Jordan. Dikatakan 50 rombongan Nabi ini went and stood. Yang satu went on, yang satu went and stood. Stood ini berdiri aja, nggak bergerak. Dengan kata lain, went and stop. Yang satunya went on, satunya went and stop. Yang membuat satu orang Kristen berbeda dengan yang lain. Yang pertama adalah, yang komitmen, dia akan jalan terus. Dia dibawa Allah bergerak, dia akan jalan terus. Tapi kelompok tertarik, hanya jalan beberapa saat. Went and stood atau stop. Yang komitmen berani terus. Yang hanya tertarik, dia berhenti. Saudara. Ini yang membuat perbedaan. Dengar baik-baik ya. Kerajaan Allah itu menarik, saudara. Allah itu menarik. Kerajaan Allah itu menarik. Kalau tidak, nggak mungkin Anda kumpul di sini. Karena dia pribadi yang menarik, kerajaan Allah itu menarik.
Anda lihat mujizat, kemuliaan, kebesaran, kehebatan Allah. Luar biasa. Menarik sekali. Itu kerajaan surga. Dan dalam kerajaan surga, Anda akan lihat pajangan-pajangan Tuhan yang hebat-hebat. Orang akan lari untuk mendapatkan barang yang menarik itu. Ada pajangan namanya Robert's Garden. Ada pajangan namanya nanti Ed Cole. 1, 2, 3. Yes, semua orang datang. Ada pajangan Phil Pringle. Altar call sambil begini-begini. Altar call, saudara. Ada pajangan namanya Konggi, yang begitu. Ada pajangan namanya Ibu Indri, begitu. Ya. Ada pajangan siapa? Pajangannya banyak. Dan orang tertarik dengan pajangan-pajangan Tuhan. Selera boleh berbeda. Allah punya komplit. Dari selera biasa sampai selera aneh dia punya. Kalau Anda aneh, dia punya yang aneh. Membuat tertarik. Itu memang kerajaan surga. Lihat nanti minggu depan. Anda akan lihat orang berebut tempat. Karena tertarik. Orang datang terbang dari Sorong. Minggu depan dari Sorong terbang. Itu lebih mahal dari terbang ke Singapura atau Kuala Lumpur. Saudara. Mahal tiketnya. Berapa juta mesti dibayar, saya nggak tahu. Orang terbang dari ujung pandang, dari Balikpapan, dari Medan, dari Lampung, dari Jakarta, dari seluruh Jawa. Anda bisa bayangkan mereka terbang, mereka bayar. Itu entah berapa miliar akan dihabiskan kalau seluruh mereka datang. Kita memberkati Semarang loh saudara. Hotel-hotel ini penuh untuk kerajaan Allah. Itu menarik. Percayalah, itu menarik sekali. Kerajaan surga itu menarik. Kalau ada orang tertarik, wajar. Kalau orang tidak tertarik, bodoh. Kalau tertarik itu wajar. Tapi hanya tertarik, it's not enough. Nah, cukup. Allah cari orang komitmen. Lihat pajangan Tuhan berikutnya. Toronto Blessing misalnya. Ya kan? Wah. Toronto Blessing. Oh ya, saya menikmati. Saya lihat Anda aja sudah nikmat, saudara. Pak, gak pengen gini-gini. Belum kepingin. Lihat Anda rasanya sudah lega sekali hati saya. Saya berkata bagus. Banyak orang hanya mau gini. Dan berkata bagus. Jalan terus. Ntar saya balik kalau Daryl Stott datang lagi. Terus beli. Ya begini lagi. Jalan lagi ya. Gak mau. Beli. Begitu aja sekarang. They went and stopped. Itu masalah. Mengapa saya berkata mereka tertarik? Jelas mereka tertarik. Mereka hanya pernah dengar sekali ada orang tidak mati. Namanya Henoh. Terangkat hidup-hidup ke surga. Ada orang kedua. Bapak Elia. Kita ingin lihat. Tapi mereka tidak berani bayar harganya. Kenapa saudara? Yang menghentikan mereka adalah Yordan. Yordan artinya the river of death. Sungai kematian. Ini bicara tentang die to self. Mati terhadap diri sendiri. Inilah the price that we have to pay. Inilah harga yang kita mesti bayar. Alkitab berkata, Elia dan Elisa, they went on. Mereka jalan terus. Rombongan yang lain Alkitab berkata, they went and stop. Yang membuat mereka berbeda. Kelompok heboh ini hanya tertarik. Waktu jalan, dia berhenti. Yang satu ini, dia jalan terus, saudara. Dan Yordan menghentikan rombongan. Saudara tahu? Mereka hanya tidak ngerti saja. Bahwa ini sungai fenomenal sekali. Ini gerbang ke arah kemuliaan. Ini gerbang ke arah peninggian Tuhan. Ini gerbang ke arah promosi Allah yang luar biasa.
Saya mau tanya, saudara. Berapa kali sungai ini dibelah? Anda tahu dari pagi? Saya beritahu, 3 kali. Ini kalau mau dia ngomong, capek gue dibelah terus. Yang pertama, waktu Yosua masuk. Sebelum menaklukkan Yeriko. Begitu kaki para imam yang pegang tabut itu dicelupkan ke sungai Yordan. Terbelah. Sekarang orang-orang di Hollywood, mereka sudah pinter buat film-film gitu ya. Musa membelah Laut Merah. Luar biasa. Saya sudah beritahu anak saya Samuel. Ini Papa ajak kamu ke tempat orang buat film Musa membelah Laut Merah. Itu cuman, kalau Anda lihat, nggak mentolo, saudara. Tapi dibuat di film begitu, wah luar biasa. Tapi Yordan, lautnya dibelah cuma sekali, saudara. Yordan 3 kali. Kalau capek dibelah, Yordan ini sungainya, saudara. Waktu Yosua nyebrang, Yordan dibelah. Elisa nyebrang, Elia belah Yordan. Yordan berkata, katanya gue ini menakutkan, sungai kematian, dibelah lagi, lewat, nutup lagi. Elia naik, Elisa balik, diapain? Dibelah lagi, dia bilang, tobat. Yang menakutkan bagi banyak orang, tidak menakutkan bagi orang yang tahu apa yang dibalik ini semua sebetulnya, saudara. Yang membuat orang kebanyakan gemetar dan tidak berani terus. Bagi orang yang komitmen mereka berkata, this is the only way. Kalau aku bisa lewati yang satu ini, kemuliaan dibalik itu luar biasa. Dan kita tidak jadi orang Kristen murahan dan biasa-biasa. Bukan jadi kelompok heboh. Heboh sana, heboh sini. Heboh sana, heboh sini. Jangan, saudara. Kita tidak akan dibuat mengikuti iramanya orang. Kita akan buat irama sendiri. Dan orang ikuti irama kita. Ini yang Tuhan mau. Persoalannya, tidak banyak orang yang berkata, aku seberang. Hal berikutnya Anda harus ingat, saudara. Di sungai ini, Naaman disembuhkan dari kustanya. Keluar dari Yordan kali yang ke-7. Kulitnya seperti kulit bayi. Istrinya dapat momongan baru pulang. Loh Naaman, ding dung. Karena ini kulitnya kulit bayi. Berkumis mungkin, tapi kulit bayi. Men, tanya Pak Benyamin. Kulit bayi itu, wow. Anda bisa bayangin. Kulit bayi. Men. Berkumis tapi kulit bayi. Istrinya dapat momongan baru. Bayi itu. Tapi itu mujizat kan saudara. Sekarang kan orang pakai segala macam. Cleansing apa, kasih krim, kasih kapur, kasih segala macam. Spiritus, lerai supaya putih katanya. Kayak kulit bayi. Yordan tempatnya. Anda hilang. Semua kebusukan orang dewasa. Hilang. Kulitnya seperti kulit bayi. Tidak perlu parfum, saudara. Tidak perlu. Orang tua perlu begini-begini. Bau sih. Tapi bayi. Smell good, saudara. Istrinya berkata, bayi itu datang. Anda bisa bayangin. Jenderal, kulit bayi. Oh Anda mau bisnis. Ambillah itu lumpur sungai Yordan. Siapa tahu khasiatnya sama. Ikut dulu ke Israel. Saudara. Mahal Pak. Nah itulah soalnya. Anda tidak mau bayar harganya. Jordan. Naaman sembuh di situ. Yohanes memulai pelayanannya. Terkenal ketika dia mulai baptis orang di mana? Di sungai Yordan. Dan Yesus memulai akan pemunculannya di depan orang banyak. Waktu dia dibaptis di mana? Di sungai Yordan. Kita berkata dia keluar dari air. Langit terbuka. Roh Kudus seperti burung merpati turun.
Dan Bapak berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Semua di sini. Bagi 50 orang heboh ini, saudara. Ini menakutkan. Tapi bagi Yordan, orang kayak Elisa ini menakutkan. Kira-kira kalau bisa ngomong, Elisa pas lewat, Elisa dibelah lagi. Kira-kira gitu. Kalau Anda orang komitmen, setan capek ketemu saudara. Kalau Anda berani bayar harganya, baumu aja sama, wah ini lewat, minggir aja katanya. Saya beritahu setan capek ketemu saudara. Ngerti saudara? Tapi kalau orang hanya tertarik, Anda akan dibuat capek oleh setan. Yordan membuat keduanya berbeda. Sebab yang satu berani bayar harganya, yang satu tidak. Komitmen. Dalam Perang Dunia Kedua, Jepang itu punya satuan pesawat atau pilot tempur, pasukan angkatan udaranya, yang diberi nama kamikaze. Anda tahu kamikaze? Itu pesawatnya dibuat gak terlalu gede, ringan, tapi dimasuki, dibebani bom yang berat sekali. Dan kamikaze ini memang suatu skuadron yang tujuannya bunuh diri. Karena Jepang menghadapi akan kapal induk Amerika yang gede-gede dengan puluhan pesawat terbang. Mereka sadar kalau ini nggak ditenggelamkan, kita kalah. Nah, menenggelamkan kapal induk berat, saudara. Jadi mereka ngerti akhirnya, zaman itu kapal induk itu punya cerobong asap yang gede sekali. Dan mereka berkata begini, kalau kita bisa masukkan bom pada cerobong itu pasti hancur kapal induknya. Tapi siapa yang bisa tepat masukkan bom ke situ? Kecuali bomnya dipandu. Nah, zaman dulu mereka belum punya komputer untuk memanduakan bom seperti sekarang. Jadi, harus dibentuk pasukan berani mati. Namanya kamikaze. Terbang yang diincar cerobong asap dari kapal induk. Begitu ketemu, masukin. Meledak dengan bomnya. Tenggelam nih kapal. Ribuan mati. Dan mereka berhasil, saudara. Cukup banyak kapal induk Amerika tenggelam gara-gara kamikaze. Kalau Anda ketemu pilot kamikaze dan berkata begini, saya sudah 50 kali ikut penerbangan kamikaze. Saya beritahu bohong, saudara. Dia bukan pilot kamikaze. Sebab pilot kamikaze terbang cuma sekali dan tidak pernah kembali. Kalau terbang bisa pulang, jalan-jalan namanya, saudara. Cuman tertarik. Semua nyemplung. Oh, sudah pada mati. Pulang. Tidak pernah dia cemplungkan dirinya. Dia cuma nonton dari jauh. Dia lapor komandan. Sudah tenggelam 3. Kamu kok pulang? Supaya bisa laporan, katanya gitu. Dan dia bangga 50 kali terbang. Kamikaze. Itu bohong, saudara. Cuman kelompok heboh yang tertarik. Not willing to pay the price. Tidak sedia bayar harganya. Yordan memisahkan keduanya. Saya berdoa Allah akan mendidik kita jadi orang yang berani bayar harganya. Saya beri contoh yang kedua tadi pagi misalnya. Kalau Anda ke mall atau Anda ke butik manapun, Anda lihat dari jauh akan jas yang bagus. Buatan Gianni Versace. Wah, dengan kancing yang mahal, yang ribuan dolar, dengan berlian di sini. Wah, Anda berkata, ini dia. Ya, nanti kalau RT-ku sunatan, aku bisa pakai ini Gianni Versace. Anda sudah, wah, ini Anda berkata, ini penting buat saya ini. Jas ini. Barang menarik membuat orang datang kan, saudara. Karena itu menarik sekali. Anda ingat Pak RT akan sunatan anaknya. Wah, dia bilang, ini yang luar biasa. Begitu Anda lihat barangnya, Anda tertarik. Hal kedua yang engkau lakukan apa? Lihat apanya? Harganya. Betul kan? Dia langsung beli. Gaya.
Ya duitnya kalau cukup. Nah orang Indonesia itu sopan. Kalau lihat barang bagus, lihat harga tidak langsung. Mana toh harganya? Harganya piro. Enggak, saudara. Dia ngintip. Kayak buka kartu, saudara. Dia tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai pakai 7. Tutup lagi. Terlalu kecil buat saya, terlalu kecil. Di pasar sebelah rumah saya itu ada tukang jahit, tak datang ke situ saya. Buat RT ku nanti anak sunatan. Gianniversasi dilupakan. Hanya tertarik, saudara. Lihat labelnya, tutup lagi. Tapi saya beritahu, kalau Allah bawa kita, Dia beri kita anugerah sampai kita bisa bayar harganya, saudara. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi anugerah yang diberikan Kristus Yesus kepada kita. Coba buka Ibrani, pasal yang ke-10, ayat 38, dan ayat yang ke-39. Ibrani, pasal yang ke-10, ayat 38 dan 39. Kita akan baca sama-sama ya, Ibrani 10, 38 dan 39. Yang sudah ketemu tolong angkat tangannya. Oke. Anak-anak sudah ketemu semua? Ibrani 10, 38, 39. 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kalau kita mengundurkan diri, Tuhan tidak berkenan kepada kita. They went and stopped. Mereka ikut jalan, tapi mereka berhenti. Waktu mereka berhenti, perkenan Tuhan hilang dari hidup mereka. Dengar baik-baik. Jangan pernah berhenti. Ron Kenoly. Sekarang lagu bagus sekali kan. When you go through hell. Kalau engkau melewati neraka. Apa? Don't stop. Go ahead. Amen. Kalau Anda lewati neraka. Jangan berhenti. Jalan terus. Go ahead. Go ahead. Jalan terus. Elisa went on. Yang lain went and stop. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, saya mau ulang membacakan ayat yang ke-7. Kalau Anda punya New King James, nanti di rumah Anda boleh cek juga di 2 Raja-Raja pasal 2 tadi. And 50 men of the sons of the prophets went and stood facing them at a distance, while the 2 of them stood by the Jordan. Kata kedua adalah mereka berhenti dan memandang dari jauh. Dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata distant. Distant itu artinya jarak. Logis sekali, saudara. Saya beri contoh begini. Kalau ada orang jalan dengan saya, dia jalan dengan saya. Tiba-tiba dia berhenti, saya jalan terus. Antara dia dengan saya langsung ada jarak. Ya kan? Begitu dia berhenti, langsung antara dia dengan saya ada jarak. Ketika saudara berhenti dan tidak mau terus dengan Tuhan, engkau langsung punya jarak dengan kebenaran. Engkau tidak lagi di dalam kebenaran, tapi sudah ada jarak antara engkau dengan kebenaran. Engkau melihat kebenaran dari jauh, bukan dari dalam kebenaran itu sendiri. Nah, akibatnya apa? Ketika distance, jarak mulai muncul antara mereka dengan kebenaran, akan timbul pemahaman yang aneh akan kebenaran. Mereka ngomong begini, oh Elisa, setelah Elia terangkat, Elisa balik.
izinkanlah kami mencari akan Elia. Untuk apa? Oh, siapa tahu Tuhan angkat dia, terus dilempar lagi. Mungkin di gunung, mungkin di lembah. Kasihan. Kami cari lagi. Elisa berkata, jangan pergi. Nah, Alkitab berkata, mereka minta terus sampai Elisanya malu. Saking tobat, Elisa berkata, oke, pergi. Ah, gitu dong, pergi. 50 kelompok heboh ini, pergi semua. 3 hari 3 malam mereka cari. Ketemu nggak? Dengar baik-baik. Kalau orang tidak di dalam kebenaran, tapi ada jarak dengan kebenaran, dia akan bisa menganalisa Tuhan. Dan analisanya aneh-aneh. Dia nggak kenal Tuhan sama sekali. Pandangannya, cara berpikirnya, pemahamannya aneh. Nah, aneh kalau berbuah mending. Aneh, tidak berbuah, keras kepala, stubborn. Dia omongin, terus. Tapi nggak ada buah dalam hidupnya. Nah, ini kelompok heboh. Biasanya, not willing to pay the price. Tidak mau bayar harganya. Mereka pikir, oh, Elia kan nyebrang sungai Jordan. Jadi Allah kayak Michael Jordan main basket. Bola diangkat, dimentalkan, banting lagi, didribble. Naik lagi, ting. Tuhan kayak Michael Jordan pikirnya. Memang nyebrang Jordan, saudara. Tapi Tuhan bukan Michael Jordan. Bola sih. Apa begitu, saudara? Apakah Anda mau Tuhan begitu? Kepalamu begini. Ya pernah buat kita mainan. Dari mana ide aneh itu? Sebab sudah ada jarak dengan kebenaran. Dia tidak lagi in the truth. Tapi there was a distance between the truth and themselves. Mereka tidak lagi di dalam kebenaran. Tapi sudah ada jarak antara kebenaran dengan diri mereka sendiri. Ini ngeri sekali. Ada banyak orang punya pandangan yang aneh-aneh tentang Tuhan. Kalau ngomong tuh Tuhan bicara begini. Aneh aja, saudara. Dan diberitahu. Orang Semarang bilang ngeyelnya itu luar biasa. Stop. Ngomong gak bisa. Pokoknya ngomong terus. Dan akhirnya gak ada buahnya. Oke. Kerjain hidupmu. Silahkan. Gak ada buahnya. Pulang talar semua. Sorry Elisa, gak ketemu. Elisa sambil minum kopi dengan tenang berkata, bukankah sudah kukatakan, jangan pergi. Kami mau makan, Elisa. Sorry, sudah habis semua. Besok pagi katanya. Mabok gak saudara kira-kira? Begitu ada jarak. Anda akan lihat Tuhan dengan cara aneh. Dan kau akan jadi orang aneh. Tak ketemu, aneh. Mulai ngomong sedikit, anehnya keluar. Sepertinya hebat. Tapi gak ada buahnya sama sekali. Untuk apa? Dan ini yang mengerikan. Yang terakhir, saudara sekalian. Dengar baik-baik, yang terakhir. Terus sisi yang ketiga. Kalau Anda ikut kelompok seperti ini, hanya heboh-heboh tok. Tidak cukup komitmen seperti Elisa. Karena Anda stop. Ada jarak dengan kebenaran. Saudara tidak akan dipakai itu. Susah buat Allah. Tapi saya beri tanda petik. Anda hanya akan dipergunakan. Dimanfaatkan. Tanda petik. Loh Tuhan manfaatkan. Iya, dari barang anggur. Manfaatkan. Saudara. Dimanfaatkan apa? Dimanfaatkan untuk membentuk yang ini lebih hebat. Sebab keanehan dan kehebohan di sini, saudara. Kalau tidak mau berubah, tidak mau bertobat,
tidak mau jalan terus dengan Tuhan, Anda jadi aneh. Karena engkau punya jarak dengan kebenaran. Lalu Tuhan berkata, baik, umurnya masih 15 tahun lagi, sayang kalau nganggur, mari kita manfaat. Anda akan dimanfaatkan untuk bentuk yang ini. Yang ini akan jadi luar biasa. Anda cuma alat untuk bentuk itu. Yang akhirnya terima kemuliaan yang ini cuma heboh, saudara. Heboh lagi. Dan gak terima apa-apa. Tadi pagi saya ceritakan kesaksian, pengalaman yang dialami oleh seorang gadis. Di Amerika ada seorang gadis yang hidup dalam keluarga yang sangat-sangat mengasihi dia. Keluarga ini begitu protektif, ya, menjaga begitu rupa akan anak gadisnya. Dan si gadis ini cerdas, jenius, saudara, pinternya luar biasa. Tapi keluarganya, papa mamahnya overprotective. Jadi kemana-mana nggak boleh, jangan. Tidak pernah susah hidupnya, tidak pernah ada orang bentak dia, nggak pernah ada orang nyakiti dia. Proteksi begitu rupa. Tapi ini anak jenius sekali, brilian otaknya. Nah, Anda tahu itu pun tidak baik kan? Karena mentalnya tidak kuat menghadapi tantangan dunia. Akhirnya singkat cerita, dia masuk kuliah. Di kampusnya, dia langsung terkenal. Kenapa? Jenius. Semua dosennya senang dengan dia. Di laboratorium, di kelas, dia terkenal paling hebat. Di kelas yang sama, di kampus itu, ada juga seorang mahasiswi yang ruwet, saudara. Dan ini orang jahatnya luar biasa. Pokoknya kalau ada temannya senang, gak boleh. Tidak boleh ada orang bahagia, tidak boleh ada orang tenang. Dan dia lihat gadis jenius ini. Dia berkata, gua kerjain habis. Dan dikerjain habis. Semua disabot yang dia buat. Semuanya dikacau. Dipermalukan di depan orang. Dibongkar lokernya. Dimasukin mungkin bangkai binatang apa. Dikacau balok. Selama bertahun-tahun dikacaukan orang itu. Si ruwet ini ngaconya luar biasa, nggak tahu tadi. Memang ruwet juga. Minum, pakai drug, narkotik, semua dia coba. Nilainya paling hancur, paling ngaco di kelas. Tetap nggak mau keluar. Kamu kok kuliah terus supaya bisa ngaco katanya. Kuliah. Yang di rumah sudah biasa, yang kampus kacau. Ini orang ngaco. Betul. Saudara tahu singkat cerita, si ruwet ini mati akhirnya. Dia mungkin minum minuman keras, campur segala macam, nyuntik sana, nyuntik sini, mungkin suntikan anjingnya, suntikin juga, nggak tahu gimana. Mendadak mati di jalan, kejang, kolaps, mati. Nah, di Amerika itu kan ada budaya Kristen ya. Jadi walaupun ruwet, ya, tetap itu didoakan di gereja, dibuat upacara di gereja. Lalu kemudian si almarhumah yang ruwet ini dimasukkan dalam peti jenazah, ditaruh di gereja. Dan tradisi mereka di banyak gereja di Amerika, kalau orang itu meninggal, maka orang-orang sekitarnya diizinkan maju ke depan, lalu mengucapkan akan kalimat-kalimat kenangan. Ya, dia ceritakan akan kenangannya kepada yang meninggal ini. Dan biasanya yang disampaikan yang bagus-bagus. Biasanya. Di Indonesia ini beberapa kali saya lihat, gitu ya, orang meninggal, terus yang lain menyampaikan, oh ini orang begini, begini, begini. Saya pernah sekali menghadiri begituan. Sebelah saya itu Pak Yusak. Ketika orang muji-muji yang mati ini, Pak Yusak ngomong gini, dia diem aja. Nah iya, orang dipuji-puji begitu. Apa nanti Tuhan juga dipuji-puji. Nah itu apa-apa wong ini. Tanya Tuhan ya, Tuhan ini orang gimana? Gak dapat apa-apa, gak dapat apa-apa dia bilang. Keliru itu muji-muji gitu, gak dapat apa-apa gitu. Nah dia diomongin Tuhan kan, ya bener saudara, ya sudah terserah dia. Ya. Tapi itu kebiasaan, ada orang dipuji-puji. Nah, kalau hidup gak pernah dipuji-puji ya saudara, setelah mati dipuji-puji, gak ada gunanya saudara. Nah, akhirnya diberikan kesempatan, siapa yang dari teman-teman, saudara, kerabat yang ingin menyampaikan akan mungkin kalimat-kalimat untuk mengenang akan almarhumah.
Lalu maju satu perempuan, sahabatnya si Ruwet, saudara, maju ke depan. Ngomongnya seenaknya, ini teman baik saya. Yang ngajari saya minum pakai narkotik dia. Saya sedih sekali kehilangan dia. Gak ada teman ruwet. Dia ruwet, saya juga ruwet. Saya sekarang ruwet sendiri. Gimana? Saya sedih, nangis saudara. Kenapa kau tinggalkan aku ruwet? Aku ruwet dengan siapa sekarang? Jadi gitu. Jadi ngomongnya gitu, awang ruwet saudara. Kelompok ruwet kan begitu saudara ya. Ruwet kan gak bisa ngomong baik. Yang ngomongnya ruwet gitu. Udah ruwet. Terus turun, semua orang melotot lihat si ruwet kedua ini ngomong gitu. Tanya, ada lagi? Gak ada saudara. Karena yang lain kira-kira kalau ngomong mesti ngomong jelek. Karena ini tukang ngaco saudara. Yang kedua maju Anda tahu. Yang terakhir adalah gadis jenius. Yang seumur-umur selalu dikerjain sama ruwet yang sudah mati. Dia berdiri, dia maju ke depan. Orang tegang. Wah ini pasti maki-maki ruwet habis ini. Tapi muji-muji ini maki-maki dia kira-kira. Ini perempuan maju ke depan saudara. Lalu kemudian dia berkata begini, kalimatnya bagus sekali, dia berkata begini. Dalam hidupku ada dua kelompok orang. Kelompok pertama adalah mereka yang begitu mengasihi aku. Kalau aku jatuh, mereka angkat aku lagi. Kalau aku sedih, mereka menghibur. Kalau aku gagal, mereka menguatkan aku, membuat aku berhasil. Kalau aku lemah, mereka memberikan dorongan semangat kekuatan baru. Kalau aku tidak berdaya, mereka menopang aku. Kalau aku membutuhkan, mereka memberikan yang terbaik dari mereka buat aku. Mereka mengasihi, mereka peduli dengan aku. Mereka cintai aku, mereka sayang kepada aku. Dan kelompok pertama ini, sungguh aku berterima kasih. Tanpa mereka, aku tidak akan tahan. Aku yakin mereka berjasa besar dalam hidupku. Tapi ada kelompok kedua. Yang tiap hari nantang aku terus. Tiap kali menyulitkan aku. Tiap kali menyakitkan hatiku. Tiap kali mendera hidupku. Dan si ruwet ini telah tokohnya. Tapi dia berkata, jujur setelah sekian tahun, dia adalah orang yang selama ini sebetulnya menempa aku dan membuat aku jadi kuat seperti aku sekarang ini. Tanpa dia, aku tidak akan sekuat aku sekarang. Terima kasih ruwet untuk tempaan. Aku jadi kuat karena kamu. Sayang sudah mati. Ketika saya lihat cerita itu, saya renungkan, itu betul sekali. Dalam hidupmu ada dua macam. Yang mengasihi, ya, peduli, perhatian, luar biasa. Enggak punya itu kan? Enggak punya Pak, cuma satu, lumayan. Tapi juga ada orang yang selalu menantang kita. Selalu nyakiti kita. Selalu menentang kita. Kita mau apapun selalu dia menghalangi. Mereka juga pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka yang membuat kita jadi kuat. Bu minta fotonya dipajang di rumah. My hero. Bukan disembayangi mati saudara, jangan. Minta fotonya. Minta apa foto saya? Aku mengagumimu. Engkau begitu tekun, sabar, nembah aku. Aku akan kuat karena kamu. Nangkep saudara. Saya berdoa, kita lihat. Dengar baik-baik. Tapi Tuhan tidak pernah panggil Anda jadi si ruwet, saudara. Tapi kita jadi si ruwet bisa. Kalau Anda hanya heboh dan tidak mau bayar harganya. Kalau Anda punya orang-orang seperti itu dalam hidupmu, selalu nantang terus. Coba kalau ada di gereja itu disalami. Katakan terima kasih banyak. Kamu luar biasa. Nempa aku. Besok nantang aku lebih ngeri lagi ya. Ku nantikan tantanganmu. Supaya menguatkan aku. Tapi Tuhan tidak pernah panggil kita jadi orang seperti itu, saudara. Kalaupun ada dalam hidup kita, dengar baik-baik.
Tujuannya membentuk kita dan menguatkan kita. Jadilah orang yang punya komitmen, bukan hanya tertarik, saudara. Dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Mari angkat tanganmu sama-sama. Hamba berdoa memintakan berkat untuk umatmu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Memintakan berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Sungguh kau berikan kekuatan kepada setiap kami. Tidak satu pun di tengah kami yang berhenti di tengah jalan. Tapi kami berani seberangi Yordan. Tidak lagi ada jarak antara kami dengan kebenaran. Kami di dalam kebenaran. Kami di dalam kebenaran itu. Dan tidak ada jarak antara kami dengan kebenaran. Terima kasih untuk banyak orang yang selama ini membantu menguatkan kami. Dengan tantangan mereka. Dengan kesulitan yang mereka ciptakan. Kami tahu kami kuat juga karena mereka. Berkati mereka juga Tuhan. Seperti Kau memberkati kami. Dalam kasih karunia-Mu yang luar biasa. Terima kasih atas malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua berkata, Amen.